Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas Ilmu Pengetahuan Alam bersama saya Anissa Dewi Rahmawati. Nah, di video kali ini saya masih akan membahas materi bab 3 yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Di pertemuan keempat ini khusus akan membahas sifat fisika dan sifat kimia serta perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita mulai ya. Sifat fisika dan sifat kimia, perbedaannya di mana? Ini ya, untuk sifat fisika, di sini ada seperti berat jenis, kerapatan atau massa jenis, ada daya kelarutannya, lalu ada daya hantar listrik atau panas, kekerasannya, kekuatannya, elastisitas, kemagnetan, titik didih, titik leleh, titik beku, kekentalan atau viskositas, kekeruhan, bau, rasa, dan warna. Kalau untuk sifat kimia ini berhubungannya dengan kestabilan dari zat tersebut, kereaktifannya, keterbakaran, dan daya ionisasi. Jadi perbedaan antara sifat fisika dan sifat kimia ya. Kalau sifat fisika yang dapat dilihat secara fisik. Kalau sifat kimia biasanya tidak bisa dilihat secara kasat mata, tapi ini bisa melalui suatu pengujian. Kalau ini biasanya bisa kita lihat secara fisik untuk sifat fisika, seperti itu perbedaannya. Selanjutnya, nah, tadi sifat fisika dan sifat kimia. Sekarang ada yang namanya perubahan fisika dan perubahan kimia. Perbedaannya di mana? Nah, ini ya. Kalau perubahan fisika ini tidak terbentuk zat baru. Kalau perubahan kimia dia terbentuk zat baru. Jadi, misalkan ada suatu zat A, ketika dia mengalami perubahan, kalau dia mengalami perubahan fisika, dia tidak terbentuk zat baru, tetap zatnya zat tersebut, tapi dia mengalami biasanya perubahan bentuk atau semacamnya. Nah, kalau perubahan kimia, ketika dia mengalami perubahan kimia, suatu zat akan terbentuk zat baru. Jadi, zat asalnya hilang, dia akan membentuk zat baru, kayak gitu. Yang kedua, komposisi materi tidak berubah. Komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi akan mengalami perubahan. Itu perbedaannya ya. Lalu yang ketiga, tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa, dan tidak terbentuk endapan. Ini untuk perubahan fisika. Sedangkan untuk perubahan kimia, biasanya ditandai dengan terbentuknya gas, endapan, perubahan suhu, perubahan warna, perubahan bau, dan perubahan rasa. Misalkan dari suatu zat, biasanya zat padat kita panaskan, nanti dia akan terbentuk gas. Nah, berarti dia mengalami perubahan kimia kayak gitu. Perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Selanjutnya, nah, ini contoh-contoh perubahan materi yang ada di alam. Ini yang tadi ya, kita perubahan fisika, contohnya beras diubah menjadi tepung beras. Nah, ini hanya mengalami perubahan bentuk saja kan, dari beras menjadi tepung. Tetapi dia secara rasa, bau, dan jenisnya dia masih beras gitu kan. Sementara untuk perubahan kimia contohnya ada singkong menjadi tape. Nah, ini mengalami perubahan kimia. Kita tidak bisa melihat perubahannya, maksudnya proses perubahannya, tapi ini dari singkong menjadi tape. Dia berubah wujud, berubah bentuk, berubah rasa, berubah bau. Nah, makanya dia disebut mengalami perubahan kimia. Proses perubahannya seperti apa? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di materi selanjutnya. Lalu untuk perubahan fisika, ini contoh lainnya ada kayu diubah menjadi kursi. Nah, kayu diubah menjadi kursi. Hanya berubah bentuk saja kan, dari kayu menjadi kursi. Tapi dia komposisinya tetap sama, tetap kayu. Tidak berubah rasa, tidak berubah bau, dan sebagainya. Sementara kalau kayu itu dibakar, dia mengalami perubahan kimia. Kenapa? Karena dia mengalami perubahan bentuk, perubahan rasa, perubahan bau. Misalkan kalau kalian berani merasakannya ya, dari kayu rasanya misalkan asin, setelah dibakar kan jadi pahit ya, jadi abu, jadi bara, jadi seperti itu. Makanya ketika kalau misalkan si kayu ini dibakar, dia mengalaminya perubahan kimia. Selanjutnya perubahan fisika, gula dilarutkan dalam air. Nah, gula dilarutkan dalam air. Dia hanya berubah bentuk dari asalnya padatan menjadi
cairan, berbentuk cair, tetapi secara rasa dia masih tetap sama, bau masih tetap sama. Sementara untuk perubahan kimianya ada makanan basi. Nah, makanan basi ini kan jadi berubah ya. Asalnya berubah rasa, berubah bau. Asalnya kan biasanya makanan itu enak, wanginya juga enak. Ketika sudah basi, dia ada sedikit bau dan rasanya pun sudah tidak enak. Berarti makanan basi ini dia mengalami perubahan kimia, bukan perubahan fisika. Selanjutnya ada bola lampu listrik menyala. Ini perubahan fisika, dari bola lampu dikasih listrik, dia akan menyala, tetapi dia tetap bola lampu. Rasa dan bau tidak berubah. Sementara ada juga ini perubahan kimianya, susu diubah menjadi keju. Nah, dia melalui proses kimia sehingga disebut mengalami perubahan kimia. Kenapa? Karena dia berubah bentuk, dari susu dia menjadi keju. Dia mengalami perubahan bentuk, perubahan rasa, dan perubahan bau. Yang terakhir, ini bukan terakhir di dunia ini ya, cuman saya kasih contohnya saja yang ada di sini. Ini perubahan fisika, ada air berubah menjadi es. Dia hanya mengalami perubahan bentuk saja, dari air, dari cairan menjadi es, menjadi padatan. Tapi secara bau, rasa itu masih tetap sama. Selanjutnya untuk perubahan kimia, contoh terakhir di sini ada besi berkarat. Dia mengalami perubahan kimia. Ada proses kimia di sini dari besi menjadi berkarat ya besinya, karena dia mengalami perubahan bentuk. Dari rasa dan bau pun dia berubah dari besi ke karatan, seperti itu. Itu perbedaan contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, ternyata materinya hanya sedikit, sudah selesai ya. Jadi di materi ini hanya menjelaskan apa itu sifat fisika, apa itu sifat kimia, apa itu perubahan fisika, apa itu perubahan kimia, beserta contohnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.